Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengisi awal dari pagi ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mempelajari agama ini. Dan bahwa ini rahmat Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk bisa mempelajari agama merupakan nikmat yang sangat besar yang perlu disyukuri oleh kita. Karena betapa banyak orang yang menginginkan untuk bisa mempelajari agama ini namun mereka tidak diberikan waktu, sibuk ya, Senin sampai Sabtunya atau Jumatnya sibuk, Sabtu Ahadnya juga sibuk. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersimpuh, duduk sesaat dalam rangka mempelajari agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam mempelajari agama, dalam mengamalkannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun Bapak yang dirahmati Allah, kembali melanjutkan pembahasan salah satu usul kita. Sudah ingat ya insyaallah Bapak-bapak, yang terakhir ya. Yang terakhir yang dipelajari adalah pada sekarang wa anwa'ul ibadah, betul ya, kemarin sampai ya, baik. Wa anwa'ul, qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, ya. Wa anwa'ul ibadati, dan jenis-jenis ibadah. Sudah ketemu Bapak matannya? Halaman berapa kalau di fotokopi ya? 9 yang ada fotokopi atau ada downloadnya di kitab salah satu usul, setelah membahas al-khaliqu li hadhil asya, perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya. Wal mustahiqqu lil ibadah. Setelah itu di halaman 9 kalau yang di fotokopian yang dibagikan halaman 9 di awal, halaman 9 paling atas. Ya, kalau yang lainnya mungkin beda ya, enggak apa-apa. Setelah muqaddimah yang ketiga. Sudah ada ya Bapak-bapak ya. Wa anwa'ul ibadati, dan jenis-jenis ibadah. Allati, yang amarallahu, Allah perintahkan, biha, dengannya, mislul islami, contohnya seperti Islam,
wal imani dan iman, wal ihsani dan ihsan. Ya, jadi Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal beliau menyebutkan tentang jenis-jenis ibadah, ya, yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Beliau membuat atau memberi contoh beberapa ibadah, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ya. 3 hal ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lalu disebut maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam agama. Yang semua ibadah itu akan kembali kepada 3 hal ini. Kepada Islam, kepada iman, dan kepada ihsan. Ya. Maka ibadah-ibadah yang nampak, yang kelihatan, itu kembali kepada al-Islam. Ya. Sebagaimana yang kita telah ketahui dalam rukun Islam, apa saja Bapak-bapak? Pertama syahadat, kelihatan, nampak, diikrarkan. Kemudian habis syahadat apa? Salat, kelihatan. Semua rukun-rukun Islam itu adalah ibadah-ibadah yang nampak. Maka setiap ibadah yang nampak itu akan kembali ke mana? Apa? Al-Islam. Kemudian al-iman, maka kembali kepada al-iman adalah peribadahan ya, yang bersifat tidak nampak, keyakinan. Ya, sebagaimana dalam rukun iman berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keyakinan. Kemudian al-ihsan, maka setiap ibadah yang berkaitan dengan hati maka kembalinya kepada al-ihsan. Jadi semua peribadahan itu akan kembali ke 3 poin ini, 3 induk ini. Ibadah yang kelihatannya nampak kembali kepada makna al-Islam, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan keyakinan kepada al-iman, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati kembali kepada al-ihsan. Maka beliau mencontohkan di awal jenis dari ibadah adalah 3 hal ini. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau memberikan contoh yang lebih banyak daripada induk tadi. Beliau mengatakan wa minhud du'a, dan diantaranya lagi jenis ibadah adalah ad-du'a, yaitu berdoa. Ya, doa itu ibadah. Nanti beliau akan sertakan, setelah beliau sebutkan contoh-contoh ibadah, beliau sertakan dalil-dalilnya. Dan di antara ibadah yang agung adalah ad-du'a. Sebagaimana juga telah kita bahas, bahwasanya doa itu terbagi menjadi berapa macam Bapak-bapak? Jadi 3 atau 4 doa. Ada berapa macam? 3 atau 4? Anak-anak yang dirahmati Allah, ada berapa jenis doa? 4 atau 3? Baik. Ibadah itu, doa itu ada 2. Ada 2, bukan 3, bukan 4. Itu pentingnya ilmu ya Bapak. Ke sana ikut, ke sini ikut, ke sini ya. Ya, ternyata doa itu ada 2 jenis doa. Yang pertama doa masalah. Yang kedua dari jenis doa adalah doa ibadah. Ya, yang pertama adalah doa masalah, yang kedua adalah doa ibadah. Yang dimaksud dengan doa masalah adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala berupa permintaan-permintaan yang dia inginkan. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang halal. Itu termasuk doa
masalah, memohon, meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang soleh dan solehah. Itu doa masalah. Ya. Kemudian dari jenis yang kedua dari doa adalah doa ibadah, yaitu semua bentuk ibadah kita hakikatnya adalah doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah-ibadah agar Allah Subhanahu wa taala, kita secara tidak langsung memohon agar Allah menyayangi kita, meridhoi kita. Maka oleh karena itu semua jenis ibadah pada hakikatnya adalah doa. Kita memohon dengan apa yang kita lakukan tersebut, ibadah yang kita lakukan tersebut, agar Allah memberikan kebaikan kepada kita, memberikan pahala kepada kita, mendekatkan diri kita kepada surga, menjauhkan kita dari neraka. Kan gitu kalau kita melakukan ibadah secara tidak langsung seperti itu. Oleh karena itu ibadah dinamakan pula, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, dinamakan dengan doa. Doanya doa ibadah. Ya. Kemudian contoh ibadah selain doa adalah al-khauf wal khauf. Jadi apa yang beliau gambarkan nanti ini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mau klasifikasi, kita kategorikan ibadah-ibadah yang akan beliau sebutkan itu ada tiga kelompok. Mau kita kelompokkan. Ada yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang nampak. Ada ibadah-ibadah yang berupa ucapan, dan ada yang berkaitan dengan hati. Ada tiga ya. Semua yang beliau sebutkan ini bisa ibadah yang nampak, yaitu berupa perbuatan, atau yang berkaitan dengan ucapan, atau yang berkaitan dengan hati. Mayoritasnya yang akan beliau sebutkan nanti contoh-contoh ibadah adalah yang berkaitan dengan hati. Doa berkaitan dengan apa, Bapak? Yang lebih eratnya ke mana? Ke perbuatan, ucapan, atau hati? Yang lebih dominannya kemana? Doa, ucapan ya. Ya Allah, kalau doanya doa masalah, kalau doanya doa ibadah, perbuatan, kan gitu. Ya. Kemudian wal khauf, dan takut. Ya, ada jenis takut, yaitu takut berupa ibadah, dan itulah yang dimaksud di sini. Takut, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jenis ibadah apa? Ibadah hati. Ya. Khauf itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kekhawatiran seseorang akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Itu namanya apa? Takut. Dan dia bisa menjadi ibadah, takut itu. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah takut beliau mencontohkan lagi warroja. Ya. Dan roja itu apa? Berharap. Dia menginginkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau menanti, mengharap sesuatu yang dia sukai, yang disenangi oleh seseorang. Itu roja. Dan disebutkan, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, roja setelah khauf. Ini ada tujuannya. Bahwasanya ibadah itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poros yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harap. Ada satu lagi yang tidak beliau sebutkan, al-mahabbah, cinta. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, maka ada 3 poin yang sangat penting. Mencintai, bukan terpaksa kita melakukan ibadah, ya, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ibadah yang kita laksanakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada roja, ada rasa harap, berharap agar Allah menerima ibadah yang kita lakukan, berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan, berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada surga. Maka ada 3 poin yang penting dalam ibadah, 3 unsur yang penting ada dalam ibadah, yaitu al-mahabbah, kemudian al-khauf, dan roja.
Hal tersebut Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarikus Salikin. Beliau mengatakan al-qalbu fi sayrihi ila Allah azza wa jalla bimanzilati ta'ir. Hati dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala itu seperti burung, diibaratkan burung. Fal mahabbatu ra'suhu, maka al-mahabbah, cinta itu ibarat kepala burung tersebut. Wal khaufu war raja janahahu, sedangkan khauf, takut, dan roja, berharap, itu ibarat atau laksana kedua sayapnya. Famata salima ra's wal janahan fatair jayidut tayaron, apabila kepalanya baik, selamat, dan kedua sayapnya juga baik. Itu nggak ada dalam buku kita ya Bapak, saya tambahkan ya. Dalam fotokopian kita tidak ada. Maka burung tersebut akan terbang dengan baik, kepalanya baik, sayapnya juga baik, terbangnya akan baik. Wa mata kuti aras mata toir, kalau burung itu kepalanya dipotong, maka hasilnya apa? Mati. Ibadah nggak ada kecintaan, tidak ada ibadah, tidak bernilai ibadah tersebut. Wa mata fuqidal janahan, apabila kedua sayapnya itu hilang, ya fa huwa urdatun likulli sa'idin wa kasirin, maka dia berpotensi untuk dimangsa oleh hewan pemangsa. Maka Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ada 3 unsur, yaitu apa? Al-mahabbah, kemudian al-khauf, kemudian ar-raja. Oleh karena itulah beliau membuat contoh setelah khauf adalah ar-raja, karena berkaitan dalam masalah ibadah. Kemudian Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah khauf ar-raja, tadi raja adalah menanti, mengharapkan sesuatu yang diinginkan. Itu adalah ar-raja, atau bahasa kitanya berharap. Kemudian setelah itu contoh ibadah yang lain adalah at-tawakkul. Kalau bahasa kita apa? Tawakal. Ya. Tawakal itu apa Bapak-bapak? Sering kita dengar ya. Tawakal aja lah Pak, bertawakal. Kira-kira kalau disebut tawakal, apa yang kita pahami Bapak? Berserah diri, pasrah, berserah diri saja. Baik, kalau anak-anak tawakal, mau ujian tawakal anak-anak, apa makna tawakal? Hah? Berusaha. Oh, beda ya. Berserah diri, berusaha. Maka Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal itu adalah at-tafwid ila Allah wal i'timad alaihi fi kullil umur ma'a akhdhil asbab. Digabungkan pendapat Bapak-bapak dan anak-anak. Itu bersandar diri, berserah diri kepada Allah dengan mengambil sebab. Itu namanya tawakal. Kalau berserah diri saja, tidak mengambil sebab, bukan tawakal namanya. Ya, mau makan, lapar, tapi nggak makan, itu bukan tawakal. Udah tawakal saja. Dia harus mencari sebab. Kemudian mau punya anak tapi tidak menikah, itu bukan tawakal. Mau ujian nggak belajar anak-anak, itu bukan tawakal namanya. Tawakal belajar dulu secara maksimal, kemudian baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok mau ujian, kenapa nggak belajar nak? Tawakal aja deh Pak Ustaz. Kok itu bukan tawakal. Tawakal itu mengambil sebab, kemudian dia menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu termasuk ibadah Bapak. Ibadahnya ibadah jenis apa dia? Perbuatan, ucapan, atau hati? Hati. Mayoritas yang beliau sebutkan adalah berkaitan dengan hati. Kemudian ibadah selanjutnya ada war-rogbah. Ya, ar-rogbah. Ar-rogbah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah meminta, ya, untuk meminta sesuatu yang dia inginkan dengan perasaan merendahkan diri. Itu rogbah. Menginginkan sesuatu yang diinginkan dengan disertai rasa rendah diri.
Itu artinya apa? Rogbah. Menginginkan sesuatu disertai dengan perendahan diri. Dan itu pun termasuk ibadah. Minta sesuatu kemudian kita merendahkan diri kita kepada zat yang kita minta atau pihak yang kita minta, maka itu adalah peribadahan. Itu rogbah. Pakai go, ya, rogbah. Kemudian setelah ar-rogbah adalah ar-rohbah, pakai h, beda dikit ya. Tadi rog pakai go, bah. Sekarang roh bah pakai h. Kalau kata orang Indonesia hanya h besar. Ya udah h, nggak ada h besar ya. H biasa itu h besar ya. Rohbah. Rohbah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, adalah rasa takut kemudian membuahkan lari dari sesuatu yang ditakuti tersebut, disertai dengan adanya amalan. Itu artinya rohbah. Jadi rohbah takut plus plusnya apa? Lari dia dari sesuatu yang ditakuti tersebut, kemudian sambil melakukan suatu amalan. Lari dari sesuatu hal dengan melakukan amalan disebut rohbah. Itu detail ya bahasa Arab ya. Takut aja itu macam-macam Bapak. Ada khauf, takut. Ada rohbah. Kalau rohbah itu artinya takut sambil kita mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu. Itu namanya rohbah. Dan itu pun ibadah. Nanti dalil-dalilnya setelah beliau sebutkan ini, beliau sebutkan dalilnya. Apa? Kenapa takut kok bisa jadi ibadah? Kenapa doa bisa jadi ibadah? Beliau sebutkan dalil-dalil. Kemudian setelah itu, setelah ar-rohbah, contoh ibadah, ada al-khusyu'. Khusyuk. Ya, sering dengar kita ya Bapak. Khusyuk. Khusyuk artinya adalah menghadirkan hati tatkala melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menghadirkan hati, hudurul qalbi waqta talabbusihi bi taatillah. Menghadirkan hati tatkala melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Itu artinya adalah khusyuk. Adapun secara bahasa, Bapak yang dirahmati Allah, khusyuk itu artinya tenang. As-sukun. Itu artinya apa? Khusyuk. Dia tenang. Kalau sholat khusyuk, dia sholatnya tenang. Enggak banyak gerak, hatinya hadir. Itu artinya apa? Khusyuk. Dan khusyuk, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah. Ibadahnya ibadah apa? Amal apa, perbuatan, ucapan atau hati? Hati. Mayoritasnya hati yang beliau sebutkan. Ya. Kemudian setelah khusyuk, al-khosyah. Khosyah ini Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia sama artinya takut. Tuh, ada khauf, ada apa? Ada rohbah, ada khosyah. Nah, bedanya apa lagi nih khosyah? Khosyah itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut dikarenakan tahu. Kenapa dia takut? Ada ilmu disertai dengan ilmu. Takut yang disertai dengan ilmu adalah khosyah. Kalau khauf itu bisa diiringi dengan ilmu, bisa tidak. Akan tetapi kalau disebutkan khosyah, takut itu pasti diiringi dengan ilmu. Tahu sebabnya kenapa takut. Itu namanya khosyah. Misalnya kita berjalan pada suatu jalan misalnya, kemudian kita takut, tapi kita nggak tahu sebab kita takut. Itu disebut apa dalam bahasa Arab? Khauf atau khosyah? Disebut dengan khauf. Jadi khauf itu takut, tapi bisa jadi takutnya disebabkan dengan ilmu, diiringi dengan ilmu, atau tidak. Itu lebih umum, khauf namanya. Kalau khosyah lebih khusus dia. Dia takut karena tahu kenapa dia takut. Itu namanya khosyah. Jadi kalau kita jalan di suatu jalan, kemudian kita takut tapi kita tidak tahu sebabnya, maka disebut apa? Khauf. Kita jalan pada suatu jalan,
Kita takut tapi tahu karena di situ ada anjing galak. Itu disebut apa? Khauf apa khosyah? Khosyah. Jadi khosyah itu spesifik nih. Dia takut karena diiringi dengan ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Tidak ada dalam buku kita, Bapak-bapak. Ya, dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Surat apa? Fatir ayat 28. Bisa dilihat di Al-Qur'an. Ya. Innama, hanyalah, yakhsya, yang khosyah itu yakhsya, hanyalah yang khosyah kepada Allah dari min ibadihi, dari hamba-hambanya. Siapa? Al ulama. Ya. Saya bantu ya. Min ibadihi ulama. Ulama. Ya, juz 22 surat Fatir ya, ayat 28. Innama, pada akhir dari ayat tersebut, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang yakhsya, Allah pilih katanya adalah yakhsya, bukan innama yakhafullah min ibadihi al ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu dari kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Karena mereka apa? Namanya ulama ya. Alim itu orang yang berilmu. Dia takut kepada Allah karena sebab ilmunya. Oleh karena itu ya, atau khosyah artinya adalah takut diiringi dengan ilmu. Dia tahu kenapa takut. Itu namanya khosyah. Dan khosyah itu Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah. Ya. Insyaallah ya, bahasa Arab itu detail ya. Takut itu beda-beda. Kok kita takut ya takut saja ya. Takut karena tahu, karena takut tapi ya embel-embelnya itu juga. Tapi kalau bahasa Arab beda kata-katanya. Khauf, khosyah, rogbah. Kalau rogbah tadi takut kenapa Bapak? Takut kemudian ngapain? Dia melakukan amalan. Ya, takut sambil beramal itu namanya rogbah. Ini ada 3 jenis takut ya, berarti ya kesimpulannya. Khauf secara umum itu takut secara umum. Kemudian rogbah, takut kemudian membuahkan amal. Dia takut kemudian dia melakukan sesuatu. Kemudian khosyah, takut disertai dengan ilmu kenapa dia takut. Ya. Kemudian setelah itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal inabah. Ya. Pernah dengar Bapak inabah? Ya. Inabah itu artinya kembali ya. Kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dia bertobat kepada Allah. Dia tobat plus. Kalau tadi khosyah itu takut plus, kalau inabah itu adalah taubat plus. Kalau tobat kan kita ada syarat-syaratnya tuh ya. Syarat-syaratnya apa? Al-iqla ya. Apa namanya al-iqla itu? Meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian an-nadam, menyesal melakukan kemaksiatan tersebut. Kemudian al-azam, bertekad untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Nah itu taubat. Tetapi kalau inabah, 3 hal tadi plus dia kembali kepada Allah dengan melakukan peribadahan. Setelah tadi 3 kali itu, 3 hal tersebut, maka dia melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya inabah. Berbeda dengan taubat. Iya. Kalau inabah setelah dia bertobat, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan peribadahan-peribadahan. Ya, itu namanya inabah. Tobat plus ya. Subhanallah ya. Bahasa Arab itu beda-beda kata-katanya. Detail.
Kemudian ini ada lagi nih yang kalau diterjemahkan sama maknanya, tetapi dia berbeda hakikatnya. Wal isti'anatu, dan isti'anah. Isti'anah artinya apa, Bapak? Minta perlindungan, minta pertolongan. Wal isti'adzah. Isti'adzah apa? Minta perlindungan. Baik. Wal istighotsah apa? Minta perlindungan. Sama semua dong. Beda ini, Bapak, tiga hal ini. Iya, ada bedanya antara isti'anah, isti'adzah sama istighotsah. Kalau diterjemahkan bahasa kita sama, minta tolong, minta perlindungan. Iya. Bedanya adalah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isti'anah ya, itu adalah meminta pertolongan secara umum. Meminta pertolongan secara umum. Itu disebut dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu isti'anah. Ya. Adapun isti'adzah, minta perlindungan, minta pertolongan sebelum datangnya sesuatu yang tidak disukai. Itu namanya apa? Isti'adzah. Contohnya, kalau mau baca Quran baca apa? A'udzubillah, itu isti'adzah. Wa idza qara'tal Quran fasta'id billah. Iya. Kemudian melakukan hal-hal yang sekiranya nanti kita takut, khawatir mendapatkan gangguan dari setan, maka kita beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sudah kejadian apa belum? Sebelum kejadian? Sebelum. Minta pertolongan, perlindungan sebelum terjadinya suatu hal yang tidak disukai. Itu namanya apa? Isti'adzah. Adapun istighotsah, meminta perlindungan, minta pertolongan tatkala sudah terjadi hal yang tidak disukai. Turun mara bahaya, kemudian kita minta perlindungan. Itu namanya apa yang tepat? Isti'adzah apa istighotsah? Istighotsah. Sudah turun yang sesuatu yang tidak disukai, itu sudah terjadi sesuatu yang tidak disukai tersebut, ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian beristighotsah kepada Allah, maka Allah ijabahi, Allah kabulkan peminta pertolongan kalian. Terjadi tatkala perang Badar. Melihat begitu banyak pasukan musuh, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta perlindungan, maka disebut adalah istighotsah. Istastaghitsuna rabbakum. Tatkala kalian beristighotsah kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum. Itu syarat apa ya? Ada yang hafal, Bapak? Surat Al-Anfal ayat 9. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ya. Ingatlah tatkala kamu meminta istighotsah kepada Allah, kepada Rabb kalian, lalu Allah kabulkan, aku mendatangkan, kata Allah, bala bantuan dengan 1000 malaikat yang datang terus menerus dalam perang Badar. Ya, itu istighotsah namanya. Sudah kejadian perang tersebut, sudah melihat musuh begitu banyak, maka meminta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah, maka disebut dengan apa? Istighotsah. Ya. Baik. Kalau tadi isti'anah itu secara umum, mau sebelum ataupun sesudah ataupun sedang terjadi, itu namanya isti'anah. Minta pertolongan secara umum. Ya. Dan ini semua Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk apa? Termasuk ibadah. Ibadahnya ibadah hati. Kemudian di antara ibadah yang lain beliau mencontohkan wadzabhu dan adzabhu, dan menyembelih. Ya. Menyembelih adalah termasuk ibadah. Ibadahnya ibadah apa? Ucapan atau perbuatan atau hati? Perbuatan, ya. Jadi
harus melakukan, bukan dengan niat tuh. Kalau nyembelih itu harus dilakukan ya baru nilai ibadah. Walaupun kalau nggak jadi pun dengan niat baik mendapatkan pahala. Kemudian wan nazar dan bernazar. Ya. Nazar pernah dengar ya Bapak? Nazar itu apa? Janji saja. Ada lagi. Bernazar adalah berjanji melakukan sesuatu yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Ya. Berjanji kepada diri sendiri sesuatu yang asalnya tidak wajib kemudian menjadi wajib setelah bernazar. Ya. Misalnya selesai bangun rumah ya, atau selesai anaknya sekolah. Kalau anak saya lulus ujiannya bagus, saya mau sedekah. Ya. Itu namanya adalah nazar. Asalnya bersedekah bagi dia asalnya hukumnya apa? Ya sunnah saja. Akan tetapi tatkala dia telah mengaitkan dengan sesuatu menjadi apa? Wajib. Harus tuh. Tidak boleh tidak ditunaikan, dosa dia. Ya. Kemudian puasa. Kalau saya lulus ujian, saya mau puasa 2 hari. Asalnya puasa itu apa? Ya, enggak wajib bagi dirinya. Tatkala dia kaitkan dengan sesuatu hal, maka sekarang dia menjadi wajib, harus ditunaikan. Itu nazar. Dan nazar termasuk ibadah. Ya, banyak contohnya ya. Kemudian beliau mengatakan wa ghairu dzalika, dan selain itu, selain yang disebutkan tadi, min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, jadi tadi ibadah-ibadahnya apa saja Bapak? Beliau beri contoh. Setelah yang marotibuddin, setelah 3 tingkatan dalam agama Islam, iman dan ihsan, di antaranya adalah beliau katakan apa? Contoh ibadah adalah doa. Doa tadi terbagi menjadi berapa? 2. Doa masalah dan doa ibadah. Kemudian setelah doa al-khauf, takut. Kemudian ar-roja. Ar-roja itu apa Bapak-bapak? Berharap, menginginkan sesuatu yang diinginkan. Ya. Kemudian dan at-tawakkul. Tawakkul itu apa? Tawakal, berserah diri dengan kepada Allah dengan mengambil sebab, itu tawakal. Kemudian rogbah, menginginkan sesuatu yang disukai dengan merendahkan diri. Kemudian rohbah, apa? Takut dengan diiringi dengan amal, melakukan amalan. Itu rohbah. Kemudian khusyuk, menghadirkan hati tatkala melakukan suatu ketaatan kepada Allah. Kemudian apa? Khosyah, takut diiringi dengan ilmu, sebabnya tahu. Inabah, apa inabah? Taubat ditambah dengan apa? Taubat plus ya. Taubat ditambah dengan melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taubat plus dia melakukan ketaatan-ketaatan, itu namanya ibadah. Inabah, afwan. Kemudian al-isti'anah, apa? Maksudnya apa? Meminta perlindungan secara umum, baik sebelum kejadian ataupun setelah kejadian, itu namanya isti'anah. Kemudian al-isti'adzah, minta perlindungan sebelum datangnya sesuatu yang tidak disukai, itu isti'adzah. Kemudian isti'anah, istighosah, minta pertolongan setelah datangnya atau terturunnya atau kejadian sesuatu yang tidak disukai. Az-zabh, jelas kalau az-zabh menyembelih. An-nazar, apa nazar? Berjanji untuk melakukan sesuatu yang tadinya tidak wajib bagi dirinya. Dan wa ghairu dzalika, dan selain itu beliau sebutkan. Jadi ibadah itu tidak terbatas yang beliau sebutkan ini Bapak. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan. Jadi dalam ucapan beliau ini ada indikasi. Pertama,
bahwasanya ibadah itu luas. Kedua, kita mengetahui sesuatu itu ibadah adalah tatkala Allah perintahkan. Jadi kalau kita temukan dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis adalah bentuknya perintah, maka ketahuilah itu adalah suatu ibadah. Beliau mengatakan allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan. Iya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu sangat luas, dan hari Jumat malam kalau tidak salah ya, kita sedikit membahas tentang ibadah. Ada di antara definisi ibadah yang bagus disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Definisi ibadahnya adalah ada ismun jami'un, suatu nama yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yarda, dari semua apa yang Allah cintai dan ridhoi, minan aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah, baik sesuatu tersebut nampak ataupun tidak nampak. Jadi ibadah itu semua yang Allah cintai dan ridhoi, itu ibadah. Apa saja yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik yang kelihatan, baik yang tidak kelihatan, semua itu adalah ibadah. Nah, setelah ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah, beliau akan menyebutkan dalil-dalilnya yang tadi disebutkan di atas tuh. Contoh-contoh ibadah itu. Kenapa sih khauf bisa itu adalah ibadah? Kenapa sih inabah itu ibadah, dan seterusnya. Beliau akan sertakan dalil-dalilnya. Yang insya Allah dalil-dalil tersebut insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insya Allahu ta'ala. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mungkin dicukupkan dulu sampai pembahasannya sampai poin ini tentang diantara jenis-jenis ibadah. Ya, apabila Bapak ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Apabila kami mampu menjawabnya, kami bersyukur kepada Allah. Apabila tidak, mohon dimaklum. Atau maksudnya? Oh, kalau menyembelih yang dimaksud di sini adalah menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nanti macam-macam menyembelih ya. Ada yang menyembelih untuk menghormati tamu. Ya, dia sembelih. Ya, bukan yang itu yang dimaksud. Ini menyembelih karena ada apa? Ada keyakinan harus mempersembahkan sesuatu tersebut, sembelihan tersebut kepada pihak tertentu agar bisa mendatangkan manfaat atau memalingkan dia dari mudarat. Jenis ini yang dimaksud sembelihan. Sebagaimana nanti takut juga macam-macam. Takut sama hewan buas, nggak boleh katanya takut hanya kepada Allah. Sama macan nggak boleh takut. Apakah begitu? Bukan. Itu takut yang bersifat manusiawi. Takut sama ular, takut sama apa? Hewan buas, takut sama penjahat. Bukan itu yang dimaksud. Takut di sini adalah nanti menimbulkan dirinya, menghinakan diri kepada orang yang ditakuti, atau dia melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang ditakuti, atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh yang ditakuti, maka itu baru jadi ibadah. Ya, jadi macam-macam. Dan demikian pula tadi sembelih, yang maksud sembelih yang berupa ibadah adalah menyembelihan kepada pihak tertentu dengan keyakinan bisa mendatangkan maslahat atau menolak mudarat. Itu yang dimaksud. Saya diikuti Bapak. Baik. Ya. Boleh. Ya. Isti'anah itu secara umum. Dia minta perlindungan kepada Allah. Ya. Cuman ini kan istilah ini punya maksud gitu loh. Kalau kita minta perlindungan secara umum disebut dalam agama namanya isti'anah. Kalau seseorang minta perlindungan tatkala sedang terjadi atau sudah turun atau sudah kejadian, namanya istighosah. Itu secara istilah penyebutannya. Kalau minta pertolongan, minta perlindungan, ya itu secara umum, mau sebelum mau sesudah, itu kita hanya minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada syaratnya. Kapan kita boleh minta bantuan, pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tapi enggak apa-apa ya dibocorkan. Syaratnya 3. Bolehnya kita
minta bantuan pertolongan kepada selain Allah. Hayyun qadir hadir. Ya, dalam syarah Syekh Utsaimin kalau kita tangkap, beliau tidak menyebutkan ini, tapi kalau kita tangkap poinnya ada 3 sebagaimana juga Syekhul bin Baz rahimahullah taala. Syarat kita boleh minta pertolongan kepada selain Allah itu 3. Hayyun, hidup. Enggak ada ya. Enggak ada. Ya boleh. Kalau Bapak-bapak mau baca itu keterangannya di syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah, kan ada terjemahannya tuh. Ketika membahas minta pertolongan, tapi tidak disebutkan 3. Tapi kalau Bapak-bapak tangkap itu 3 poinnya. Tidak tersurat gitu, tapi tersirat. Hayyun, hidup pihak tersebut. Enggak boleh dengan yang mati. Kalau yang mati, ya dia yang butuh kepada pertolongan kepada orang yang hidup untuk didoakan. Hayyun, pertama hidup. Kemudian qadir, mampu dia. Ya. Kalau minta tolong kepada yang tidak mampu ya sia-sia pertama. Ya. Kemudian hadir, ada atau dihukumi ada. Saya dihukumi ada tuh dia tidak di sini, tapi di suatu tempat, tapi kita bisa berhubungan dengan dia. Ya, dia itu dianggap hadir. Saya telepon gitu ya. Tolong bantu saya begini-begini. Nah, jadi ada 3 syarat. Hayyun, qadir, hadir. Ya. Jadi minta tolong, katanya minta tolong kepada Allah. Kemudian minta tolong sama saya nggak boleh, bukan begitu ya. Itu syaratnya tadi 3. Hayyun, apa? Qadir, hadir. Ya. Allahu a'lam. Oh ya, ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Pahalanya batal kita tahu yakin atau kira-kira? Kira-kira. Sepertinya, dugaan berarti. Kita duga dia itu batal pahalanya. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang dugaan atau kira-kira itu, ada kaidah dalam fikih baqa'u ma kana ala makan. Sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya. Ya, dia seorang itu kalau kita tidak tahu pasti ya atau ragu, dia itu batal apa enggak puasanya, pahalanya atau puasanya, maka pada asalnya seorang muslim itu berpuasa kira-kira batal enggak puasanya? Secara umum, seorang muslim berpuasa apakah pahalanya batal atau tidak? Hukum asalnya ada kan, dia berpahala kan. Nah, maka kita kembalikan ke hukum asalnya. Kira-kira kok orang ini kayaknya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa, maka kalau kira-kira, maka kita kembalikan ke hukum asal sampai kita tahu pasti dia melakukan pembatal puasa atau melakukan pembatal pahala puasa, baru kita bisa pastikan hal tersebut. Kalau kira-kira, maka dikembalikan ke hukum asal, maka kita berikan saja itu apa nanti, adapun yang tidak nampak atau yang apa yang sebetulnya hakikatnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, kecuali kita tahu pasti si fulan itu, saya tahu, dia lihat, saya dengar dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa misalnya. Kalau seperti itu kasusnya, kita tahu secara pasti, maka kita berikan kepada orang-orang yang kita yakini atau tidak nampak bahwasanya dia melakukan hal-hal tersebut. Jadi kalau seandainya Bapak-bapak, jadi kalau kita ragu
atau dugaan, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Itu kaidahnya dalam kaidah fikih. Itu berkaitan dengan tadi ya, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kalau kita masih ragu atau kayaknya atau dugaan, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya, dia berpuasa, pahalanya ada. Adapun hakikatnya sebetulnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak nampak secara pasti dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya atau pahala puasanya. Kalau dia melakukan hal tersebut, lebih baik kepada orang yang lainnya. Jadi tadi kita kembali kepada hukum ragu atau dugaan, dikembalikan kepada hukum asal. Contoh yang lain, ini berlaku dalam semua aspek ya Bapak. Contoh yang lain, kita sudah wudhu, kemudian mau sholat ragu, tadi batal apa enggak ya? Batal atau tidak nih? Tadi sudah buang angin atau apa ya? Maka gimana Bapak? Maka kita wudhu, harus wudhu lagi atau bagaimana? Harus wudhu atau tidak? Pertanyaannya. Maka tidak harus wudhu, dikembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya kita tadi ngapain? Sudah wudhu atau belum? Sudah. Ya. Kemudian sholat, ragu ini, buang angin atau tidak saya nih? Ya ragu ya, tidak pasti. Maka sholatnya batal atau tidak? Kita ragu lagi sholatnya. Saya buang angin atau tidak ya? Tadi ya, sholatnya batal atau tidak? Baik, tadi kaidah fikihnya gimana? Dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya dia batal apa enggak? Enggak batal. Ya maka pernah di dalam Umdatul Ahkam ya, hadis. Ketika seorang itu sholat, kasusnya tadi kita sebutkan, dia dirasakan atau digambarkan seperti batal, maka ditanya kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, la yunsorif, jangan dibatalin, hatta yajidarihan, ya, sampai dia mencium, sampai dia mendengar angin atau mencium baunya. Nah dari hadis inilah diambil kaidah fikih bahwa makana ala makana, hukum asal itu hukum sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya. Atau kalau ragu atau dugaan sifatnya, maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Contoh yang lain, pemimpin, ya muslim. Ya, kemudian ragu kita, ini masih muslim apa enggak si pemimpin ini? Maka gimana? Muslim atau tidak dia? Ragu. Hah? Muslim atau tidak? Muslim. Sampai ada keyakinan dia membatalkan keislamannya. Bisa diikuti Bapak? Jadi tadi itu kaidah fikih berlaku pada semua jenis. Termasuk tadi, kalau kita dugaan atau ragu, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya. Seorang muslim itu dia berpuasa, ya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu. Adapun hakikatnya seperti apa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Sampai kita yakin dia itu memang melakukan pembatal-pembatal tersebut. Allahu a'lam. Ya, jazakumullah khair. Satu lagi ya. Ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya Pak. Ini ujian kayaknya. Baik. Iya, inabah. Plus. Ya. Saya pernah baca fatwa Syekh bin Baz. Ya, menyebutkan memang ada sholat taubat. Tuh, nanti saya coba bawakan nanti besok kalau ada pertemuan lagi. Ada sholat taubat itu. Kemudian tadi yang kita sebutkan, minimal standar minimal seorang disebut bertaubat karena ada 3 hal tadi. Pertama al-iqla, dia harus melepas, meninggalkan dosanya, nggak disebut bertobat. Saya minta ampunnya Allah, tapi dia sedang menikmati kemaksiatannya tersebut, dia harus tinggalkan kemaksiatannya. Kemudian setelah itu apa? An-nadam, dia menyesal, ada perasaan dalam hatinya, tidak biasa-biasa aja hatinya. Kalau tobat hatinya biasa-biasa saja, nggak ada penyesalan dalam hatinya, bukan tobat. Kemudian yang ketiga al-azm, adanya apa? Tekad kuat untuk tidak melakukan kembali kemaksiatannya tersebut, baru disebut dengan taubat. Kemudian kalau setelah 3 hal ini dilakukan, dia melakukan peribadahan kepada Allah. Aduh, saya nyesel banget ya Allah, saya mau mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah, saya mau puasa sunnah, mau sholat malam, mau belajar, mau begini, baca Quran dan seterusnya, maka itu disebut dengan inabah. Plusnya itu. Ya, kalau cuma 3-nya saja tadi sebut taubat. Tapi kalau dia diiringi setelah 3 hal tersebut dengan melakukan ketaatan kepada Allah, ya sebagai bentuk rasa penyesalannya, rasa
bertekadnya dia untuk tidak kembali lagi, dia wujudkan dengan melakukan ketaatan-ketaatan, maka itu disebut baru dengan inabah. Ya, disebut dengan inabah. Kalau cuma 3 hal saja, itu disebut dengan taubat. Bisa diikuti Bapak? Ya, Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu Bapak-bapak yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam dunia ini dan juga terutama di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.